Allah akan memberikan rahmat ya kepada hambanya yang taat. Artinya ini menunjukkan kebesaran Allah, keagungan Allah dengan rahmatnya. Saat yang kedua, menunjukkan bahwa manusia itu adalah hamba Allah, tergantung dengan Allah. Menunjukkan bahwa manusia ini hamba yang miskin, tidak boleh menyombongkan diri. Ya, kemudian pertanyaan yang kedua. Oh ya, hitungan Al-Qadar tadi. Bagaimana hitungannya dalam satu malam? Kalau ibadah 1 jam doang atau 2 jam doang? Karena Lailatul Qadar tidak diketahui, maka jawaban ke Bapak ini apa? Enggak tahu, Pak. Mungkin nanya detail lagi. Kalau saya bantuin malaikat untuk ngitung pahala, saya jawab, Bapak. Sayangnya saya bukan sekretaris pribadinya malaikat, Pak. Jadi nggak bisa tahu, Pak. Tetap dikatakan berdasarkan dalil-dalil itu, kita mengatakan berdasarkan dalil itu bahwa seorang muslim berkewajiban apa? Ahya lailahu, seperti yang Aisyah tadi mengatakan tentang Rasulullah, menghidupkan malam-malam itu. Inilah kewajiban kita. Berarti nggak boleh tidur dong? Ya bolehlah. Kita tidur yang secukupnya, tidur pinter tadi Pak. Ya, tidur cerdas Pak. Tidur cerdas tadi Pak. Ya, ya silakan Pak. Ibu dulu itu yang di belakang. Salam. Ya, Ibu, makasih pertanyaannya. Jadi, kalau di bulan Ramadan, sholat malam ini diberi nama dengan sholat taraweh. Kalau di hari biasa, sholat malam disebut dengan tahajud. Sama saja, Ibu. Ya, sama saja. Artinya gini, Bu. Ibu sholat malam di bulan Ramadan itu dilakukan kapan? Sepertiga malam pertama, yaitu selepas sholat Isya. Boleh juga dilakukan sepertiga kedua, pertengahan. Boleh juga ibu lakukan di sepertiga malam yang terakhir. Jadi ibu terawih boleh habis Isya, boleh jam 9, jam 10, boleh jam 2, boleh jam 3, jam 4. Siap-siap sahur, Bu. Ya, silahkan. Ibu mau tidur dulu boleh, ibu nggak tidur dulu boleh. Silahkan, ya Bu ya. Ya, silahkan Pak. Semua yang ada di dalam masjid itu apakah kebagiannya merata kualitasnya tiap orang atau sesuai dengan amalnya? Terus yang saya pertanyakan di sini Pak, kalau kebetulan ada orang lewat, padahal dia tidak bisa, tapi dia kebetulan datang, dia mampir datang sini pas malam dari sempurna tersebut, apakah dia juga? Intinya Pak, ya. Dalam masalah kebaikan itu nggak boleh ngiri, Pak. Arahnya ini iri. Apa? Saya yang sudah nungguin dari 10 hari, masa dia baru datang dapat? Nggak ada, Pak, orang berbuat baik begitu, Pak. Tetap kita harus berdoa. Kalau perlu se-Jakarta ini dapat malam Lailatul Qadar. Kan gitu kan? Kalau perlu umat Islam sedunia dapat Lailatul Qadar. Inilah umat Islam. Artinya apa? Dia berusaha agar orang lain pun mendapatkan kebaikan yang besar. Ini prinsip. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampuni dosa saya dan semua saudara-saudara saya yang meninggal sebelum saya, ampuni ya Allah. Inilah
Jadi bukan karena saya sudah berusaha, ini baru masuk dapat enak amat. Enggak Pak, ini bukan ngantri di loket tiket mau pulang mudik Pak. Bukan. Siapapun silahkan. Bahkan kita bangga kalau ada orang bisa mendapatkan pahala yang begitu besar kan gitu kan. Ini satu. Yang kedua, jawaban kedua sama dengan Bapak ini yang tadi. Apa? Ya nggak tahu Pak, kayak apa hitungannya Pak. Alhasil yang penting kita berusaha sekuat tenaga semampu kita untuk mengisi dengan ibadah. Wallahu alam. Dapat, yaitu harapan kita. Kita harus punya apa? Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Kata Allah, berdoalah kamu dengan penuh keyakinan Allah akan mengabulkan doa kamu. Nah, itu loh. Yakin. Orang berdoa, orang ibadah harus optimis bahwa insya Allah Allah akan memberikan karunia kepada kita. Gitu. Nabi aja nggak bisa ngelihat Pak. Siapa yang mau ngelihat? Iya, kalau itu hadisnya ada. Lailatul Qadri, Lailatun Tamsah, Talqah, La harah wala baridah, wa sabihatul lailati syamsun la tartafi' atau kama qala sallallahu. Malam Lailatul Qadar itu malam di mana udaranya sejuk. Udaranya sejuk, tidak panas, tidak dingin. Pagi harinya matahari ada, tapi matahari itu tidak menyengat. Mataharinya, sinarnya tidak menyengat. Ka'annaha tost, ibarat seperti panci aja, nampan aja cuma ditaruh. Istilahnya cuma ada nongol, tapi cahayanya nggak ada, nggak mengeluarkan cahaya panas. Ini ciri-ciri yang disebutkan dalam hadis yang disahihkan oleh Syekh Albani dari Imam Thayalisi, Ibnu Huzaimah, Bazzar dan sebagainya. Memang begitu. Cuman kalau kita ya setiap hari mendung ya Pak. Memang mendung Pak setiap hari kita. Angin ya begini sudah dari bulan-bulan kemarin begini Pak. Cuman kalau banyak kesebar di masyarakat, oh kalau malam Lailatul Qadar itu anjing itu pada menggonggong semuanya. Ya mungkin pas ada maling kali Pak di situ. Enggak, ini cuma berita-berita bohong aja. Iya pondok-pondok karena mau jatuh pohon ya Pak. Nah itu sih cerita-cerita bohong aja. Yang cuma disebutkan di hadis yang itu aja tentang cuaca udara aja. Ada pertanyaan lagi yang terakhir? Silakan pertanyaan terakhir. Terima kasih Pak. Sehubungan dengan mengunjungi masjid atau iktikaf ke luar kota tadi Pak. Kebetulan saya juga berasal dari luar kota. Apa yang harus saya perbuat dengan keadaan yang seperti sekarang nih Pak, yang udah telanjur ini? Iya. Apakah harus pulang? Apakah iktikafnya nggak sah? Ataukah saya berdosa atau gimana gitu Pak? Terima kasih Pak. Ya. Barakallahu fiik. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan kepada Bapak dan mengganjar semua niatan baik kita semuanya dan menjadikan ibadah dan niatan kita semua menjadi tabungan di akhirat kita semuanya. Amin. Intinya begini, saya katakan tadi semua kembali kepada hadis innamal a'malu. Ya, jadi kita dari luar kota datang ke sini ini memang khusus niat i'tikaf atau bukan? Kalau khusus niat i'tikaf dari luar kota itu mana? Luar kota ya luar Jakarta. Ya kan? Apakah Bekasi, Depok itu dianggap safar luar kota? Ini kembali sama persis dengan orang menilai kapan dia boleh mengqosor sholat,
kapan dia boleh untuk tidak puasa. Sama Pak, dari sisi penilaian kapan dihitung safar, kan gitu kan? Nah, kalau Imam Syafi'i menghitung safar itu dengan batasan kilo. Kalau Imam Syafi'i menghitung 82 kilo dianggap safar. Tapi kalau para ulama yang lain mengatakan tidak, safar itu dikembalikan kepada urf, kebiasaan. Dan ini yang banyak dikuatkan oleh para ulama yang kontemporer sekarang. Artinya orang ke Bekasi, ke Depok itu dianggap safar bukan? Ya kan? Ke Bogor dianggap safar bukan? Ke Kerawang dianggap safar bukan? Nah, itulah penilaian, Pak. Jadi penilaian urf kebiasaan. Jadi untuk menentukan batasan dari bepergian itu sendiri, ya. Oke, dia berasal dari, saya bicara secara umum Pak ya. Oke, datang dari Bogor, datang dari Kerawang, umpama dari Purwakarta, umpama ya. Itu kan jelas safar penilaian. Nah, datang ke sini niatnya apa? Saya datang ke sini memang niat i'tikaf, itu yang enggak boleh Pak, termasuk syaddur rihal. Ya. Tapi kalau ke sini enggak, saya ke sini silaturahmi ke rumah saudara saya. Di mana? Sini rumahnya, di kompleks sini belakang. Nah, setelah itu saya dengar di sini i'tikaf, kegiatannya bagus. Ya sudah, daripada saya di rumah bengong, saya ikut aja i'tikaf di sini. Boleh Pak? Boleh. Karena niatan ke sini bukan mau i'tikaf. Ya, silahkan Bapak bikin penilaian. Ya. Seandainya, ini mohon maaf, saya potong Pak. Seandainya dia sudah terlanjur, umpama saya datang dari luar kota, dari Bandung, umpama Purwakarta, datang ke sini memang khusus i'tikaf, ya, maka dia harus meninggalkan i'tikaf itu dan kembali ke kotanya, i'tikaf di masjid yang ada di dalam kotanya, karena ini termasuk dengan syaddur rihal. Ada yang dari Malaysia malah. Dari Malaysia. Ya, dengan niatan. Ya. Ini yang harus sebelum pergi nanya dulu sebetulnya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Nanya kepada orang yang faham sebelum melakukan pergerakan. Begitulah yang dilakukan oleh para sahabat dan para ulama as-salafus salih. Mereka sebelum melakukan apapun, sebelum melakukan perbuatan apapun, mereka nanya dulu. Kalau kita kebalik, melakukan dulu baru balik. Para sahabat yang laki maupun yang perempuan yang di zaman Nabi nanya dulu, sampai perempuan-perempuan itu mohon maaf sebelum dia memutuskan bahwa dia itu suci dari haid atau belum, nanya ke Nabi sambil bawa pembalutnya Bu. Pembalutnya dibawa. Ya Rasulullah, ini sudah suci belum? Sampai seperti itu Bu. Rasulullah risih jawabnya. Yang jawab siapa? Aisyah. Pokoknya begini deh Rasulullah. Enggak ya Rasulullah, begini. Aisyah tahu ini Rasulullah sudah malu jawabnya. Akhirnya Aisyah yang jawab. Artinya itulah mereka sebelum melakukan sesuatu yang tidak kita tahu, nanya. Ya kan? Jangan dibalik. Ya, kita tutup sampai di sini. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan hidayah dari Allah dan semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah jamaah sekalian.